Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 9A dan 9B SMP Negeri 1 Sangatta Selatan, kembali kita bertemu dalam pembelajaran agama Islam secara online. Seperti biasa, sebelum mulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Raditu billahi robba, wabil islami dina, wabi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma, warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah anak-anak, kita masih ada di bab 5 ibadah haji dan umroh. Kali ini kita akan membahas bagian B, pelaksanaan ibadah haji dan umroh serta hikmah dari ibadah haji dan umroh. Kali ini kita akan membahas KD 4.7, mempraktekkan manasik haji. Indikatornya pelaksanaan atau manasik haji, kedua manasik umrah, lalu ketiga hikmah ibadah haji dan umroh. Nah sekarang anak-anak silakan diperhatikan dulu peta konsep dari pelaksanaan ibadah haji dan umroh ini. Nah anak-anak, pertama-tama ibu akan menjelaskan tata cara pelaksanaan haji dan umroh ini berdasarkan peta konsep yang ada ini ya. Nanti penjelasan-penjelasan dari masing-masing poin ini akan kita jelaskan di slide berikut ya. Nah coba perhatikan, langkah pertama pada saat pelaksanaan ibadah haji adalah ihram dari miqat ya. Jadi berpakaian ihram dari miqat. Dari miqat ini maksudnya dari mana dia mulai tiba pada saat akan melaksanakan ibadah haji ya. Jadi dimanapun dia tiba di Arab Saudi, nah misalnya dari hotel ya, jadi dia mulai harus berpakaian ihram dari situ ya. Nah pada saat tata cara ihram ini disunnahkan dulu mandi, ini mandi janabah ya, mandi wajib, mandi besar ya. Kemudian berwudu, lalu mengenakan pakaian ihram, lalu berniat untuk haji. Nah penjelasan lebih detailnya kita akan jelaskan di depan ya. Ibu jelaskan dulu peta konsepnya. Habis berihram akan wukuf di Arafah ya, akan berjalan ke padang Arafah, gurun Arafah ya. Di sana berdiam diri, wukuf artinya duduk berdiam diri, mendengarkan khotbah dan menjamak kasar takdim, sholat zuhur dan asar. Di sana kalau tibanya masih zuhur, berarti dia harus dijamak nih, zuhur sama asar langsung dikerjakan pada saat tiba di Arafah itu, dan dua-duanya harus dipendekkan, 2 rakaat 2 rakaat. Jadi namanya dijamak, digabung, dipendekkan, dan harus dikerjakan di awal waktu, yaitu di waktu zuhur, karena pada saat asar nanti sudah tidak akan sempat melaksanakan sholat asar karena akan dilanjutkan ke tata cara pelaksanaan haji berikutnya. Makanya dia dijamak, dipendekkan, dan dilaksanakan memang di waktu zuhur. Setelah dari Arafah akan dilanjutkan mabit di Musdalifah, akan pergi ke Musdalifah ya untuk mabit atau bermalam. Tiba di Musdalifah itu dijamak dan dikosor lagi maghrib dan isyanya ya. Kali ini jamak kasarnya adalah takhir, dilaksanakan di waktu terakhir. Jadi maghrib digabung sama isya, isyanya dipendekkan menjadi 2 rakaat dan dilaksanakan di waktu isya, karena perjalanan dari Arafah tadi ke Musdalifah pasti sampai tengah malam ya. Jadi mereka bermalam di Musdalifah. Besoknya nanti mereka harus memungut kerikil-kerikil untuk lanjut melaksanakan pelemparan jumrah ya, pelemparan jumrah akobah. Nah pelemparan jumrah akobah ini adalah melempari tugu akobah dengan kerikil sebanyak 7 kali. Jumrah akobah ini adalah diibaratkan syaiton ya. Kemudian filosofinya itu adalah melempari sifat-sifat jelek kita ya, supaya kita tinggalkan saja di situ dan tidak dibawa kembali pulang ke tanah air ya. Jadi hikmahnya mudah-mudahan setelah pulang ke tanah air, setelah selesai melaksanakan ibadah haji atau umroh, manusia-manusia yang berhaji ini, umat-umat Islam yang berhaji ini bisa lebih positif lagi perilakunya. Setelah melempar jumrah akobah dilanjutkan dengan tahallul. Tahallul artinya mencukur rambut
ya, sekurang-kurangnya 3 helai. Tahallul ini bagi laki-laki dan perempuan ya. Jadi kalau laki-laki mau jadi botak, sampai dicukur semua rambutnya sampai botak boleh ya. Kemudian nanti habis bertahallul melakukan tawaf ifadah, yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali sambil mencium Hajar Aswad dan sholat sunnah di belakang makom Ibrahim ya. Makom Ibrahim itu adalah tugu yang dulu ditempati, makom artinya tempat berdiri ya. Jadi makom Ibrahim ini adalah batu dulu pada zaman dahulu tuh, beberapa ratus tahun yang lalu, batu yang ditempati berdiri oleh Nabi Ibrahim pada saat membangun Ka'bah bersama Ismail putranya ya. Jadi sunnah untuk sholat di situ, untuk mengenang bapak kita Ibrahim pertama kali membangun Ka'bah. Habis tawaf ifadah lanjut melakukan sa'i. Sa'i ini adalah berlari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Marwah. Kenapa melakukan sa'i? Ini adalah penghormatan untuk Siti Hajar, istrinya Nabi Ibrahim ya, istri keduanya Nabi Ibrahim. Pada saat itu Hajar diungsikan dari kampung karena Siti Sarah istri pertamanya Ibrahim cemburu ya, karena Siti Hajar kok sudah ada anaknya, sedangkan Siti Sarah ini setelah berpuluh-puluh tahun, belasan tahun menikah dengan Ibrahim belum dikaruniai anak. Nah, diungsikanlah Hajar ini ke Mekah ya. Jadi di sana dia ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim bersama bayinya Ismail ya. Jadi pada saat itu Siti Hajar sudah sangat-sangat kehausan, jadi dia kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, bagaimana aku akan menyusui anakku kalau suasana padang pasir ini sangat panas, tidak ada tumbuhan di mana-mana, tidak ada pepohonan, tidak ada air, bagaimana aku akan menyusui anakku ya. Jadi dia kemudian mendengar ada bunyi gemericik air dari Bukit Marwah. Nah, dia sedang ada di sofa, dia mendengar ada gemericik air dari Bukit Marwah. Lalu dia berlari-lari ke sana mau mencari air di Bukit Marwah itu. Nah, itulah kemudian mondar-mandir Siti Hajar ini 7 kali, sebanyak 7 kali dia dari sofa ke Marwah, berlari-lari, kembali ke sofa lagi, ke Marwah lagi, ke sofa lagi, begitu terus berulang-ulang karena dia seakan-akan mendengar bunyi air ya. Makanya itulah kemudian yang menjadi cikal bakal kita melakukan ibadah sa'i pada saat berhaji ini ya, untuk mengenang, menghormati pengalaman dari keluarga Rasulullah Ibrahim. Nah, setelah melakukan sa'i dilanjut dengan mabit di Mina ya. Kali ini para jamaah haji akan bermalam di Mina. Di sana mereka akan melakukan berbagai ibadah-ibadah sunnah ya. Kemudian nanti kembali ke Mekah. Jadi inilah urutan tata cara pelaksanaan dari haji dan umroh. Lebih lengkapnya lagi kita jelaskan berikutnya ya. Nah, anak-anak coba lihat ihram haji, misalnya dari hotel tempat menginap ya. Dia dilaksanakan tanggal 8 Zulhijjah. Nah, karena tadi langkah pertamanya adalah ihram dari mikat. Nah, pakaian ihram ini adalah pakaian berwarna putih. Untuk laki-laki saat berihram dilarang mengenakan pakaian berjahit. Berarti celana, baju itu tidak boleh dipakai ya. Pakaian ihramnya hanya terdiri atas 2 lembar kain. Satunya dililitkan di tubuh seperti sarung atau handuk. Satunya diselendangkan untuk menutup bagian tubuh sebelah bawah, sebelah atas supaya tidak tampak aurat ya. Pakaian ihram pada perempuan adalah pakaian yang tidak menampakkan lekuk tubuh dan menutupi seluruh badan kecuali telapak tangan dan muka. Jadi kalau perempuan ini asalkan dia tidak menampakkan lekuk tubuh ya, berarti dia boleh pakai celana panjang, kemudian boleh pakai gamis kah atau tunik, baju, apapun itu ya. Yang penting menutup seluruh badannya kecuali muka dan telapak tangannya. Dan yang penting dia adalah pakaiannya serba putih sebagai ciri khas dari pakaian ihram. Nah, setelah berpakaian ihram ini, jamaah haji berniat melaksanakan haji dengan ucapan labbaik Allahumma hajjan. Aku menyambut panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Nah, tadi berihram sambil membaca niat haji, dilanjut wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah.
Jadi tadi ya setelah berihram, jamaah haji ini menuju Jabal Arafah atau Bukit Arafah sambil membaca talbiyah. Nah, bunyi talbiyahnya adalah labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku penuhi panggilanmu. Tidak ada sekutu bagimu. Aku penuhi panggilanmu. Sungguh segala puji, nikmat dan kerajaan untukmu. Tidak ada sekutu bagimu. Nah, kalau jamaah perempuan cukup mengucapkan talbiyah ini dengan lirih ya, nggak usah teriak-teriak ya. Nah, kalau laki-laki tuh harus teriakkan dengan penuh semangat ya, dengan keras dan bersemangat, karena kita kan diundang Allah ini untuk berziarah, beribadah langsung di rumahnya ya. Jadi makanya kita menyambut panggilan Allah itu dengan membaca talbiyah dengan suara yang semangat dan penuh kerinduan kepada Allah. Nah, lanjut setelah wukuf di Arafah, jamaah haji kemudian bermalam di Musdalifah ya. Mereka istilahnya mabit ya kalau bermalam. Paginya mereka memungut kerikil untuk melontar jumrah Aqobah pada tanggal 10 Zulhijjah. Itu masih subuh-subuh ya, dilakukannya pada waktu subuh. Lanjut setelah melempar jumrah Aqobah dilakukan tahallul atau bercukur. Nah, tahallul ini menjadi akhir dari larangan-larangan ihram. Pertemuan lalu kan kita membahas apa-apa yang dilarang pada saat kita memakai pakaian ihram ya. Jadi kalau sudah bertahallul ini berarti dia adalah batas tempat atau waktu yang menghalalkan perkara-perkara yang semula diharamkan menjadi dihalalkan setelah kita bertahallul. Lanjut setelah selesai tahallul adalah tawaf ifadah. Tawaf ifadah adalah berjalan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran berlawanan dengan arah jarum jam. Kita mulai tawaf ini dari Hajaratul Aswad, batu hitam, hitung sampai ke Hajar Aswad lagi 1, 2, 3 sampai 7 kali ya. Jadi diawali dan diakhiri di Hajar Aswad. Setelah pada saat tawaf ifadah ini disunahkan untuk mencium Hajar Aswad, kemudian melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di Hijr Ismail, menunaikan sholat sunnah 2 rakaat di Maqam Ibrahim. Setelah itu melakukan sa'i. Nah, sa'i adalah berlari-lari kecil dari Sofa ke Marwah. Pada saat sa'i ini disunahkan kalau mendekati Bukit Sofa, jamaah haji ini disunnahkan membaca doa Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Itu dalam surah apa ya? Yasin ya. Sesungguhnya Sofa dan Marwah adalah sebagian dari tanda-tanda kebesaran Allah ya. Kemudian setelah selesai melakukan sa'i, maka jamaah haji akan mabit di Mina, bermalam di Mina pada hari tasyrik yaitu 11, 12, 13 Zulhijjah ya. Jadi pada saat bermalam di Mina ini disunnahkan untuk memperbanyak ibadah seperti sholat sunnah, berdoa, zikir. Kemudian pada siang hari jamaah haji akan melontar jumrah atau melempar jumrah ula, wusta, dan Aqobah ya. Setelah semua ibadah-ibadah ini selesai, maka jamaah haji kemudian kembali ke Mekah lalu melakukan tawaf wada dulu atau tawaf perpisahan sebelum meninggalkan kota suci Mekah. Nah, itu tadi prosesi pelaksanaan haji. Nah, sekarang kita lihat prosesi pelaksanaan atau manasik umroh. Tentu ada beberapa perbedaannya karena haji itu adalah wajib, sedangkan umroh ini adalah ibadah yang sunnah. Nah, seperti pada ibadah haji, umroh ini dimulai dari mikot makani. Jadi dimulai dari mikot, berihram dari mikot. Jamaah umroh kemudian membaca niat labbaik Allahumma umrotan. Ya Allah, aku memenuhi panggilanmu untuk berumroh ya. Nah, setelah itu jamaah umroh ini akan membaca talbiyah ya. Talbiyah yang tadi sudah kita baca bersama, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah, kemudian mereka memasuki Masjidil Haram,
setelah di Masjidil Haram ini, disunnahkannya mendahulukan kaki kanan sebisa mungkin, kalau bisa mencium Hajar Aswad, kemudian melakukan tawaf, yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, lalu melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat di Makom Ibrahim, di Hijr Ismail ya. Kemudian lanjut sa'i dari Safa ke Marwah, berlari-lari kecil sebanyak 7 kali, kemudian tahallul atau bercukur ya. Dan syarat terakhirnya adalah harus tertib semua rukun-rukun atau manasik umroh ini harus dilaksanakan secara berurutan. Nah, baik anak-anak, kita tiba di poin terakhir materi kita, yaitu hikmah atau manfaatnya beribadah haji dan umroh. Yang pertama adalah menjaga solidaritas umat Islam ya. Jadi bisa dilihat ya, setiap tahun ini ibadah haji itu adalah berkumpulnya umat Islam beribu-ribu, berjuta-juta ya. Seluruh umat Islam dari berbagai negara di seluruh dunia ini bersatu berkumpul di Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Tentu itu meningkatkan rasa persatuan dan solidaritas umat tanpa membedakan golongan dan ras. Oh, ini negara Pakistan, ini negara Amerika, ini negara orang Afrika misalnya, itu tidak membeda-bedakan lagi di situ ya. Nah, hikmah yang kedua adalah mendekatkan diri kepada Allah. Jadi beribadah apapun tentu akan mendekatkan kita, semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, karena perintah beribadah itu adalah datang dari Allah. Kemudian yang ketiga adalah sebagai bukti keimanan dan kecintaan kepada Allah. Jadi karena kita beriman, mempercayai Allah, sehingga kita memenuhi undangan Allah, tidak lagi memikirkan, wah, menghabiskan harta saya nih kalau misalnya pergi lagi ke Mekah dengan biaya yang sangat banyak itu ya. Nah, itu bukti kecintaan kita, berapapun kita keluarkan untuk bisa pergi berumrah atau berhaji. Nah, yang keempat adalah memperoleh pahala berlipat ganda dari Allah. Allah menjanjikannya kalau orang meninggal pada saat melaksanakan ibadah haji dan umroh, insya Allah itu adalah mati syahid ya. Jadi orang-orang itu, kalau kayak orang-orang tua kita, nenek-nenek kita, kalau pergi berhaji atau berumroh, mereka itu pasti ikhlas kalau seandainya meninggal di tanah suci nih, lalu harus dimakamkan di sana selama-lamanya. Oh, mereka ikhlas tuh, karena mereka sudah tahu betapa mulianya, betapa dekatnya dengan Allah orang yang melaksanakan ibadah haji atau umroh. Nah, anak-anakku sekalian yang ibu cintai dan ibu banggakan, dan semoga selalu bisa dibanggakan, demikianlah ya materi tentang ibadah haji dan umroh. Mudah-mudahan ya, ayo kita berdoa, mudah-mudahan kita semua dimampukan oleh Allah untuk kelak bisa bertamu ke rumah Allah, melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umroh. Amin ya robbal alamin. Jadi kita akhiri dulu pembelajaran pada hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.